saya aja, saya sebagai product driver untuk packaging, untuk seatbelt dan digital di Handlebar. Mungkin sampai dengan Pak Raymond, ini tahun saya ke-27 di Handlebar. Tidak pernah bekerja di tempat lain sebelumnya. Jadi memang skala saya di Handlebar. Kebetulan dari background saya printing, kuliah printing, ya udah, Handlebar adalah bagian dari kehidupan untuk berbagi sharing ini dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, spesial aplikasi ini saya akan bahas dari dua topik. Yang pertama adalah sekarang sudah mulai kita ada nama code transfer atau code foil. Nah, apa sih code foil itu gitu kan? Foil yang besar kita dengar ada yang fast time pasti dengar, ada cetak di fast time, ya. Fast time itu biasanya cetak, setelah itu di fast time emasnya ada di atasnya atau silvernya ada di atasnya, dan diletakkan lagi biasanya di bagian paling atas, dan kalau untuk cetak agak susah, ya. Mungkin seperti itu, biasanya menggunakan mesin die-cut atau mesin post-press untuk di die-cut untuk dapat efek emas. Yang berikutnya, apa sih yang bisa kita kerjakan? Label, ya, wine, beer, champagne, cosmetic packaging, holding box. Nah, ini rata-rata menggunakan efek gold, atau kalau mesin sudah naik level lagi nih, kalau tadi kan cetak biasa di MOSFET, di emas, ada emas juga, efeknya mirip. Yang berikutnya apa? Mesin sudah naik level, mesin UV. Kalau UV berarti kan tinta UV, mesin UV. Yang terakhir di atas kertas metalize. Ini contohnya. Jadi dikasih putih dulu, normal ya, dikasih putih dulu. Ini kebetulan masih ada lumayan nih, kagak banyak. Kadang-kadang cuma ada efek masih cuma garis, cuma gambar mata, terus gini tadi gambar emasnya. Bayangkan ibu, bapak ibu harus menutup seluruh permukaan dengan warna putih di unit 1 dengan lampu, power lampu yang harus menggunakan lumayan banyak. Nah, oleh itu kalau cuma seperti ini, kalau seperti ini masih bisa pakai dikasih putih, cetak black saya menyetel dan warna berikutnya. Ya, biasanya para customer kami yang jalan rokok sekarang selalu pakai efek metalize. Nah, karena kedepannya 2030 metalize board sudah mulai harus dikurangi karena nggak ramah lingkungan. Eropa 2025 sudah mulai. Makanya sekarang Eropa sudah mulai mengalahkan ke sini pakai code transfer. Bagaimana cara kerjanya? Kalau code transfer caranya kita balik. Ya, ini sebagai contoh ada cetakan. Mohon maaf kalau cetakannya agak berbeda dengan presentasi ya. Nah, ini kita siapkan seperti itu. Ya, ini ada efek emasnya kan. Nah, kalau seperti ini kan biasanya kita normal kalau kertasnya metalize, kita tutup putih bagian putih dulu, baru yang ingin lubang-lubang seperti ini kita kasih lubang sehingga tercetak sebagai efek emas. Nah, sekarang kalau code transfer kita balik. Jadi di unit 1 ya, kalau di umumnya kita pakai metalize. Nah, sekarang kita kasihnya adalah namanya code transfer. Jadi kita hadir ya. Jadi kita kasihkan ada unit foilnya di unit 2 biasanya 2 atau 3 dengan kebutuhan. Setelah itu di unit 1 kita kasih lem. Lem itu yang berpikir seperti lem bulu atau lemnya uhu atau bapak ibu, lemnya seperti tinta cetak, warnanya abu-abu. Kita cetak di unit pertama dengan density 0,4, 0,3 itu 1,4. Nanti seperti offset normal, pakai plat offset, bapak terserah mau apa yang mau cetak gambarnya, sesuai dengan gambar, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan desain dari desainer kita. Oke, cetak. Setelah itu dilewatkan foil, maka foilnya akan tercabut dan hanya akan menempel di bagian yang ada tintanya tadi. Mau gambar apapun silakan. Nah, baru setelah itu dicetak selanjutnya untuk warna berikutnya. Bisa nyetak di atasnya dan sangat pelan, bisa hairline, dot, segala macam silakan. Nanti kita bisa lihat ini ada bentuknya raster bisa. Karena kalau post time pasti nggak bisa raster, apalagi sendiri bisa di pinggir dia pasti nggak bisa. Ini harus bareng-bareng dengan yang lain. Nah, Pak, gimana kalau saya kecil-kecil Pak, nggak besar-besar kayak gini, cuma garis-garis sini aja. Oke, kita bisa potong. Kita bisa potong foilnya kecil-kecil. Kan saya mahal kan? Nah, kita bisa potong. Oke, jadi efeknya seperti ini kita bisa lihat. Dan ini bisa di recycle. Sekarang code foil ini sudah bisa dicetak di atas kertas, di atas konvensional. Tidak harus UV loh sekalian. Syaratnya cuma satu, harus ada coating unit di ujung. Kenapa?
kalau nggak ada coating unit, dikhawatirkan ada metalisasi kita bilang. Jadi metal yang sudah ditempelkan itu lepas pada saat di bagian finishing nanti. Makanya setelah keluar harus di coating. Water-based coating cukup. Dan itu materialnya spesial. Kita tinggal kontak orang-orang dari bus ya atau Univaco, dia akan sediakan tintanya, sediakan foilnya. Oke, saya lanjutkan. Ini prosesnya. Kebetulan di sini contohnya adalah di unitnya di unit 3. Ini tergantung, biasanya ada di unit 2 ya, biasanya di unit 2 ini berdasarkan applying offset dulu, dicetak di unit 1 atau 2 tergantung kebutuhan. Setelah itu foiling, cetak sesuai dengan kebutuhan. Nah, sistem kerja seperti ini. Backing filmnya ada 12 mikron PET, ada release layernya, ada protective layernya. Nanti begitu dicetak, maka dia akan terlepas gambar seperti ini, Bapak Ibu. Terlepas. Begitu lepas, dia akan terlepas warna goldnya ada atau silvernya aja yang tertinggal. Jadi kita tinggal cetak. Setelah cetak ini, cetak normal seperti biasa. Kalau itu main offset sudah normal biasa kan ini. Jadi tinggal menggunakan desainnya, tapi caranya seperti itu. Berikutnya, Pak, pertanyaan lagi. Kalau offset kan dulu gini kan kadang-kadang nanti bagiannya ada clampingnya kan buang dong, kebuang. Gara-gara ini nggak ada nih, kenapa dari kosong? Karena gap, jatuh di gap silinder kan. Kalau khawatir Bapak, kita ada satu opsi namanya indexing. Jadi setelah tempel yang pertama, dia akan ditarik lagi ke atas untuk yang berikutnya. Sehingga boleh dilihat sepanjang ini nggak ada foil yang tersisa. Indexing is must kalau mau hemat. Jadi kalau mau buang-buang atau mau beramal-amal dengan foil ya monggo silakan. Karena sebaiknya menggunakan indexing. Kita lihat ini bagian seperti ini, ada foilnya. Pertama ada hitamnya, ada cetakan foilnya, baru dikasih foil, terakhir dikasih coating. Ya, dulu seperti ini hanya boleh di UV, hanya boleh di mesin UV. Jadi semua kalau menyetak foil pasti berapa begininya mesin UV. Sekarang yang penting mesinnya ada coating unit. Jadi kita bisa discuss bagaimana triknya. Dan untuk flow transfer ini Bapak Ibu sekalian bisa ditambah di mesin yang sudah ada. Memang akan mengambil 2 unit. Kalau mesin 4 warna 3 2 ya mungkin ya. Tapi kalau mesin 7 warna atau 8 warna kita sama 2. Ya. Yang penting minimal ada unit yang bisa kita ambil untuk foil. Ya. Ini yang pertama adalah code transfer. Kita bilangnya code foil atau code transfer. Jadi sudah mulai, kenapa? Karena tadi bahwa saya bilang bahwa kedepannya metal bond sudah mulai harus dikurangi. Ya. Oke, selanjutnya untuk aplikasi yang kedua. Sebelum saya masuk ke aplikasi yang kedua, ada pertanyaan untuk aplikasi pertama. Untuk bisa nanti bisa diskusi dengan kami, monggo. Kita share sama teman-teman kita atau dengan saya, kita akan diskusi untuk aplikasi lagi. Yang berikutnya adalah aplikasi kedua adalah ini namanya IML, Inmode Label. Kalau seperti ini biasanya mah dikerjakan di misalnya belakang halus, biasanya anak kecil. Mungkin bapak ibu kan membayangkan kalau beli cat yang 25 kilo itu kan ada gambar rumah dan gambar itu di catnya kan. Kalau zaman dulu kan mereka di strip atau di kaleng atau cetak kaleng. Sekarang dia menggunakan material seperti ini, ukurannya 45 kali 80 dibentangkan ke embernya. Nah itu nanti bahannya polipropil sekitar 50 mikron. Nanti bahannya akan menjadi satu dengan embernya tetap. Jadi dan saat ini jobnya cukup banyak. Cuma di Indonesia belum ada yang mau. Kemudian seperti ini masih banyak, semua pemain investor bermain. Cuma kalau pemain investor sampai saat ini masih maju mundur, investasi mana cukup mahal. Tapi perlu diketahui bahwa ada satu cetakan limo terbesar di dunia, adanya di Turki, cabang dari Belgium, namanya Kosini. Dan setiap pameran di Indonesia, mereka selalu bertabur di Indonesia. Mau Oprit, mau Indoprit, mereka bertabur. Mereka cari makan di sini kan, tinggal Bapak Ibu mau mulai, ayo kita discuss. Memang secara investasi cukup tinggi, tapi belum banyak pemainnya.
bahkan belum ada untuk yang size besar. Betul ya? Kenapa sih harus seperti ini? Kadang-kadang dulu kan dikasih stiker kan, dikasih stiker masuk kulkas. Kadang-kadang begitu lama suka copot bahannya. Ya. Jadi sekarang udah nggak pakai stiker lagi, tapi dia dijadikan satu dengan material baknya atau cupnya kayak gini, ya. Ini dijadikan satu, jadi udah nggak kayak lagi yang lain. Ya. Boleh dilihat sekarang hampir semua beli es krim masih sudah mulai gini. Dan itu nggak ada masalah, kenapa? Karena size kecil. Size besarnya, kalau nanti size kecil nggak bisa diambil, bisa. Nah, cuma memang jadi seperti ini, nah, mohapnya. Ya, ini memang sudah bilang, nah mungkin ini catatannya opsi seperti ini dia. Dan ini perlu Bapak Ibu ketahui, ini bukan UV, ini konvensional. Syaratnya harus ada kopi unit juga. Tujuannya apa? Buat agar dia begitu dicetak atau begitu diaplikasikan dia bisa tidak tahan geser atau tahan geser. Jadi malah dulu kita berpikir UV, sekarang bisa konvensional. Dengan setting, dengan special treatment dari kita bisa cetakan ini juga konvensional. Ya. Makanya tadi kan Pak Halim ada cerita yang namanya multicolor ya. Sangat bagus ya aplikasi ke sini. Jadi nggak perlu lagi pakai warna khusus ulang balik, pakai ini multicolor ganti. Karena kalau yang namanya es krim, jarang sih orang langsung diberikan warna apa sama nggak sih sama bangsa ya jarang. Kalau kayak gini kan dijadi, tapi kalau es krim jarang. Tapi ini bisa digunakan. Jadi dikombinasikan, mesin ini dikombinasikan dengan multicolor yang tadi disebut balik, itu akan sangat efisien untuk menggerak agar. Ya, ada spesial tools yang mesti diaplikasikan di sini. Memang kalau seperti ini, ya syaratnya adalah salah satunya harus dimasukkan gulungan, dipotong di mesin, keluar sudah lalu sebelum barat. Ya, contohnya seperti ini apa juga. Kenapa? Karena bahannya sangat tipis, 30-35 mikron, nah tipis. Pasti siapa yang bisa running mesin ini dengan kondisi ini kita kasih poin, kita kasih kasta. Pak, di sini kalau pakai seperti ini, saya nggak bisa start buat katot dong. Kalau mau pakai katot, kapasitas sudah beli yang jadi, tinggal didorong, pakai normal. Jadi dua fungsi. Kalau mau jalan ini pakai ini, kalau mau jalan biasa tinggal didorong saja. Jadi memang bisa sangat mudah untuk diaplikasikan. Jadi mesin seperti ini cetak, akhir harus coating. Dan belayarnya harus panjang. Kenapa? Karena ini bahannya flimsy ya, bahannya sangat gampang wavy, sangat gampang ngelang, paper atau materialnya. Jadi lampunya harus panjang, sedikit. Rata-rata speed di mesin kami yang menggunakan jalan ini sekitar 10 sampai 12 ribu. Ini sudah top. Ya, bayarkan bisa. Materialnya mungkin Bapak Ibu sering lihat materialnya ada. Materialnya ada. Let's discuss untuk lebih detailnya bagaimana secara investasinya. Tapi ini adalah satu kesempatan untuk kita mengambil market itu dan belum banyak yang ambil. Bahkan boleh saya bilang belum ada. Karena ini beberapa proyek cuma stop sampai situ saja nggak jalan lagi. Ya mungkin bisa diskusikan. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke. Tapi kalau tidak ada pertanyaan ini saya cuma ada 2 pertanyaan. Ini paham banget atau nggak paham sama sekali. Mudah-mudahan yang pertama ya, karena di sesi terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, sukses.